Bab 463, Akselerator Pelatihan. Sama seperti kaki Xiao Yan mendarat di dalam pintu masuk menara, seluruh tubuhnya tiba-tiba dipadatkan. Wajahnya yang halus dan tampan seperti arang yang terbakar dan gelombang kabut tipis berwarna putih, yang membawa suara, cici, daging yang sedang dipanggang, terpancar dari dalam tubuhnya. Di samping Xiao Yan, Wu Hao, yang juga memasuki menara pada saat yang sama, memiliki wajah yang juga memerah pada saat ini. Kabut berwarna putih juga mulai terpancar dari tubuhnya seperti bekas roda. Mereka berdua berdiri di pintu menara tanpa bergerak. Beberapa siswa yang lebih tua, yang masuk dari belakang, awalnya menegur mereka. Namun, ketika mereka melihat situasi Xiao Yan dan Wu Hao, mereka segera menghentikan omelan dan dengan tertawa berkata dengan sombong, sepertinya keduanya adalah siswa baru yang baru saja masuk akademi dalam. Mereka sebenarnya tidak berani memiliki pertahanan ketika mereka memasuki menara pemurnian Ki Langit berkobar untuk pertama kalinya. Layani mereka dengan benar, cepat pergi dan beritahu penatua di menara. Jika mereka tidak memiliki penatua yang mendukung mereka ketika mereka memasuki menara pemurnian Ki Langit berkobar untuk pertama kalinya, kemungkinan mereka akan hancur dari dalam keluar. Tentu saja, Xiao Yan dan Wu Hao saat ini secara alami tidak dapat mendengar kata-kata dari siswa yang lebih tua ini. Mereka sekarang merasa kaget dan sibuk karena situasi aneh yang tiba-tiba muncul di dalam tubuh mereka. Sialan, apa sebenarnya yang terjadi? Pikiran Xiao Yan membawa alarm saat dia melihat sekelompok api aneh yang muncul secara tidak masuk akal di dalam tubuhnya. Hatinya tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit bingung. Gugusan api ini sangat aneh sehingga sedikit di luar akal sehat. Tidak ada alasan lain kecuali bahwa kelompok api ini sebenarnya tidak berbentuk dan tidak terlihat. Jika bukan karena fakta bahwa Xiao Yan berpengalaman dalam mengendalikan api dan tahu tentang api, kemungkinan besar dia tidak akan memperlakukan kumpulan benda misterius yang agak bengkok dan tak terlihat ini sebagai semacam api. Kelompok bibit api yang tidak terlihat ini tidak dianggap terlalu kuat. Namun, bagian dalam tubuh seseorang pada akhirnya merupakan titik terlemah dari tubuh seseorang. Di sini, bahkan jika seseorang adalah Do Huang yang kuat, seseorang tidak akan berani secara acak membiarkan energi yang tidak diketahui masuk. Selama sedikit cedera terjadi di sini, kerugian yang diakibatkannya akan sulit untuk diperkirakan. Bahkan mungkin permanen. Sejak kumpulan bibit api tak terlihat ini muncul, suhu tinggi yang dipancarkan darinya mulai menyebabkan pembuluh darah, tulang, otot, dan berbagai organ lain di tubuhnya merasakan sakit yang menusuk. Xiao Yan, yang sering bermain api, tahu bahwa ini adalah pertanda dibakar oleh suhu tinggi. Jika dia melanjutkan dengan cara ini, kemungkinan tidak lama kemudian, jalur Qi dan bagian vital lainnya di dalam tubuhnya akan kehilangan fungsi di bawah nyala api sialan ini. Begitu jalur Qi-nya kehilangan fungsi peredaran darahnya, bagi seorang praktisi, dia akan direduksi menjadi orang yang tidak berguna. Tenang, tenang. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam di dalam hatinya. Dia melakukan yang terbaik untuk menekan hatinya yang agak bingung yang merupakan akibat dari situasi yang tiba-tiba ini. Sesaat kemudian, pikirannya bergerak. Orang bisa melihat api berwarna hijau dengan cepat berkerumun keluar dari ruang roh penerimaan kecil di tengah pusaran. Akhirnya, mengikuti perintah Xiao Yan itu dengan cepat melewati satu demi satu pembuluh darah saat datang ke segala arah dengan cara mengepung saat mengelilingi api tak terlihat dari asal yang tidak diketahui di dalamnya. Saat api inti teratai hijau, menunjukkan dirinya, suhu tinggi, yang merembes keluar dari nyala api yang tak terlihat, akhirnya benar-benar terisolasi. Pada titik ini, Xiao Yan masuk dengan lega. Untungnya, dia memiliki Green Lotus Core Flame untuk melindungi tubuhnya. Benda sialan ini, bagaimana itu bisa masuk ke tubuh saya? Xiao Yan mulai ragu setelah bahaya dihilangkan. Dia tidak menyentuh apapun setelah dia memasuki menara pemurnian Ki Langit berkobar. Selain itu, masih ada Do Qi yang terus beredar di dalam jalur Qi-nya untuk bertindak sebagai pertahanan. Tidak mungkin gumpalan api ini masuk ke dalam tubuhnya tanpa suara apapun.
Namun, melihat bagaimana nyala api aneh ini muncul, seolah-olah nyala api sudah ada di tubuhnya daripada menerobos masuk dari luar. Bagaimana itu bisa ada di dalam tubuhku? Api inti teratai hijau di dalam tubuhku bertindak sebagai perlindungan. Seharusnya tidak mungkin api biasa masuk. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan dengan cepat membunuh pikiran yang terlintas di hatinya. Hah, api yang tak terlihat. Sama seperti Xiao Yan bingung meskipun banyak merenungkan, suara terkejut tua tiba-tiba dipancarkan dari dalam hatinya. Guru, Xiao Yan segera dipenuhi dengan kegembiraan yang luar biasa saat mendengar suara ini. Tidak terlihat dan tidak berwarna, meminjam hati untuk muncul, tidak ada jejak yang ditemukan. Ini. Yao Lao bergumam pada dirinya sendiri. Sesaat kemudian kegembiraan liar muncul dalam suaranya yang terkejut. Ini adalah api hati yang jatuh. Api hati jatuh. Pikiran Xiao Yan tiba-tiba bergetar. Pada saat ini, dia tampaknya memiliki kegembiraan yang menyebabkan dia tidak dapat mengendalikan emosinya. Nyala api berwarna hijau, yang membungkus api yang tak terlihat itu juga membubung tinggi dan bahkan hampir membuatnya menghilang. Jangan terlalu bersemangat. Jangan terlalu bersemangat, ya. Yao Lao buru-buru berkata dengan tenang saat dia merasakan hati Xiao Yan yang gelisah. Dia menunggu sampai dia melihat bahwa nyala api berwarna hijau itu berangsur-angsur menjadi tenang sebelum dia sekali lagi memusatkan perhatiannya pada kumpulan api yang tidak terlihat itu. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba mengeluarkan suara, ya, yang meragukan. Apa itu, guru? Pikiran Xiao Yan menatap tajam pada nyala api yang tak terlihat. Dia buru-buru bertanya ketika dia mendengar suara, ya, Yao Lao yang terkejut. Itu tidak benar, Yao Lao dengan ragu bergumam. Bentuk semacam ini memang sesuatu yang ditampilkan oleh api hati jatuh, tetapi seharusnya tidak terlalu lemah. Ya, gumpalan api ini sepertinya tidak dari tubuh asli, Valen Heart Flame. Sebaliknya, itu adalah tubuh yang terbelah yang ditembakkan ke jantung karena seseorang berada dekat dengan tubuh yang sebenarnya. Petik 2. Maksud kamu apa? Xiao Yan semakin bingung saat mendengar kata-kata Yao Lao. Gumpalan bibit api yang tidak terlihat ini bukanlah api hati jatuh yang sebenarnya, tetapi hanya api tubuh yang terbelah yang ditembakkan ke dalam hatimu oleh api hati jatuh. Tidak mungkin mencapai efek mengembangkan mantra api dengan menelan tubuh yang terbelah ini. Yao Lao berkata dengan suara yang dalam. Mendengar ini, Xiao Yan mulai mengerti sedikit dan langsung sangat kecewa. Apa yang harus dikecewakan? Karena Valen Heart Flame mampu melemparkan api tubuh yang terbelah ke dalam hatimu, itu berarti jaraknya tidak terlalu jauh. Selain itu, aku juga dapat dengan jelas memberitahumu sekarang bahwa Valen Heart Flame yang kamu sedang mengejar harus berada dalam menara pemurnian Ki Langit berkobar. Benar-benar tidak terduga bahwa Akademi Jianan telah menyembunyikan api surgawi di tempat seperti itu. Tidak heran itu sangat sulit ditemukan. Yao Lao tertawa terbahak-bahak. Ada kegembiraan yang sulit disembunyikan dalam tawanya. Valen Heart Flame ada di dalam menara ini. Ketika dia mendengar kata-kata ini, Xiao Yan, yang sedikit kecewa beberapa saat sebelumnya, sekali lagi menjadi waspada. Ini adalah satu-satunya cara untuk menjelaskan mengapa para siswa akademi dalam bisa berlatih dengan kecepatan yang begitu cepat di dalam menara ini. Yao Lao tersenyum saat dia menjelaskan. Ini juga terkait dengan api hati jatuh. Xiao Yan bertanya dengan terkejut. Ini secara alami terkait Anda menghapus Green Lotus Core Flame. Sirkulasikan douki Anda dan berikan melalui gumpalan api yang tak terlihat itu. Coba dan lihat reaksi apa yang akan terjadi. Yao Lao menginstruksikan. Xiao Yan sedikit ragu saat mendengar ini. Dia segera mengatupkan giginya dan menggerakkan pikirannya. Api berwarna hijau itu, yang sangat menutupi bibit api yang tak terlihat itu, mengeluarkan suara "wus" saat dengan cepat mundur kembali ke roh penerimaan. Saat api inti teratai hijau pergi, suhu tinggi sekali lagi menyebar dari bibit api yang tidak terlihat menyebabkan rasa sakit menusuk samar yang dipancarkan dari jalur ki dan tulangnya. Xiao Yan dengan paksa menahan rasa sakit yang menusuk saat pikirannya bergerak sedikit.
Belah ketupat seukuran ibu jari berbentuk dou kristal di dalam pusaran sedikit bergetar. Gelombang dou ki berwarna hijau menyerbu keluar. Akhirnya, di bawah kendalinya, itu melewati beberapa pembuluh darah dan datang ke tempat di mana nyala api yang tak terlihat itu berada. Melewati itu, Xiao Yan dengan keras memberi perintah. Orang bisa melihat dou ki yang tiba-tiba dimuntahkan dan segera bergegas melalui gumpalan api tak terlihat di bawah fokus pikiran Xiao Yan. Ukuran api tak terlihat itu sangat kecil. Oleh karena itu, bahkan tidak butuh 1 detik untuk dou ki berwarna hijau yang masuk ke dalam nyala api untuk melewatinya dan keluar dari sisi lain. Ini, pikiran Xiao Yan dengan ketat mengendalikan dou ki berwarna hijau yang melewati api tak terlihat itu. Dia tercengang menyadari bahwa dou ki yang awalnya kuat sebenarnya telah menyusut hampir setengah ukurannya setelah melewati bagian dalam nyala api yang tak terlihat. Meskipun mungkin telah menyusut menjadi setengah ukurannya, dou ki berwarna hijau, yang telah menjadi jauh lebih kecil, memberi Xiao Yan perasaan yang agak kental dan nyata. Perasaan semacam ini seolah-olah nyala api yang tak terlihat telah memutar dou ki yang agak tersebar dengan erat setelah dou ki melewatinya. Dengan ini, energi yang dou ki, yang ukurannya menjadi lebih kecil, bisa memancarkan pasti lebih besar dari dou ki yang bergejolak dari sebelumnya. Xiao Yan tidak bisa menahan kegembiraan saat dia dengan jelas merasakan perubahan semacam ini dalam dou ki-nya. Dia buru-buru mengendalikan dou ki-nya karena terus-menerus melewati gumpalan api yang tak terlihat itu. Namun, tepat saat tali kelima dou ki melewatinya, gumpalan api tak terlihat mulai bergetar sedikit. Dengan cepat mengikuti ini, nyala api menjadi lebih ilusi. Suhunya menjadi semakin rendah. Sesaat kemudian, akhirnya benar-benar menghilang secara diam-diam, dengan cara yang mirip dengan ketika muncul. Itu menghilang. Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi merasa terpana saat dou ki melewati ruang kosong. Dia bisa merasakan bahwa perasaan panas di tubuhnya sudah mulai dengan cepat menjadi pingsan. Ini adalah sekelompok tubuh terbelah yang sangat lemah yang dilemparkan ke dalam dirimu. Energi pemurnian yang diciptakannya sangat kecil. Oleh karena itu hanya dapat mendukung Anda memurnikan dou ki. Yao Lao tersenyum saat menjawab, menghilangkan keraguan yang dimiliki Xiao Yan. Xiao Yan akhirnya tiba-tiba mengerti saat mendengar ini. Dia menggelengkan kepalanya dengan agak menyedihkan. Pikirannya bergerak dan dia sekali lagi menuangkan beberapa helai dou ki, yang telah dimurnikan, ke dalam kristal dou di dalam pusaran. Saat pikirannya melihat dou kristal yang berbentuk belah ketupat, Xiao Yan menyadari bahwa setelah sedikit dou ki yang dimurnikan dituangkan ke dalam dou kristal yang seukuran ibu jari tampaknya menjadi sedikit lebih besar. Valen Heart Flame, ini sebenarnya memiliki efek misterius. Hanya sekelompok api tubuh yang terbelah lemah yang dibuang mampu sedikit meningkatkan dou ki-ku. Jika aku bisa menelan tubuh aslinya maka, Xiao Yan menelan seteguk air liur saat memikirkan hal ini. Jantungnya tidak bisa menahan diri untuk melompat dengan kuat. Valen Heart Flame, ini adalah akselerator yang dapat meningkatkan kecepatan latihan seseorang. Kecepatan pelatihan siapapun yang bisa mendapatkannya kemungkinan akan memasuki semacam tahap yang sangat menakutkan. Mengapa, anak kecil, apakah kamu tertarik? Suara menggoda Yao Lao terdengar. Xiao Yan tersenyum dan bahkan tidak menyembunyikan sedikit pun kerinduan di hatinya. Guru, manfaat yang dapat diberikan, api hati jatuh, kepada saya mungkin bahkan lebih besar daripada api inti teratai hijau. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, aku pasti harus mendapatkannya.